Nah, ini Pak D ini sedang. Ayo pengalor berada di kebun pertanian punya warga Kampung Kuda. Jadi saya ini sedang belajar ilmu bertani karena ada kesinambungan antara yaitu pertanian dan juga tukang penggembala kuda saya. Jadi ini sedang menuju ke lahan pertanian saya Pak D. Ini adalah tempat-tempat para warga bertani. Ada mawar, terus ini ditanami cabai juga. Saya juga sedang belajar untuk menanam cabai. Ini sinau pertanian karena anak muda perlu berimajinasi dengan sangat luas ya. Manuk barang lo, manuk puyuh kubis. Ini saya di atas kuda Pak D, goyangannya rada kencang Pak D, soalnya rano stabilizer stabilizer nanti deh. Oke, lanjut lagi nanti Pak D, kita membahas tentang pertanian dan belajar mengolah kotoran kuda menjadi pupuk yang sangat bermanfaat. Yo celang, saya di atas kuda soalnya Pak D lo. PP bersama si PP. Ini adalah suasana di pegunungan kaki Gunung Ungaran. Bagaimana Pak D? Tertarik tidak untuk memiliki kuda? Nih, ini tanaman kubis yang masih kecil. Ini juga tanaman loncang. Ini juga kuda kesayangan. Jadi saya itu memiliki Pak D, ini memiliki cita-cita atau memiliki sebuah pemikiran yang sangat sederhana. Jadi saya itu pengen berkuda sambil melihat tanaman atau sayur-sayuran, entah biji-bijian yang saya tanam. Mergo napa Pak D? Rojo-rojo zaman biyen kuwi nek nilai perkebunan seperti ini toh. Dulu kan tidak ada sepeda motor zaman kerajaan zaman dahulu. Adanya ya cuman ini kuda. Nah, jadi raja-raja pada zaman dahulu itu kalau dia sedang melihat pertanian yang ditanam oleh rakyatnya itu menaiki sebuah tunggangan kuda. Nah, aku kan kaya raja lho Pak D. Dadi yo bertani, tapi nek pertanian tak atasi dhewe. Nek raja mbiyen kan masyarakatnya atau rakyatnya yang bertani, dia hanya melihat bagaimana pertanian apakah seimbang. Nah, ini saya itu keinginan saya sangat sederhana sebelum saya menempuh ke masa tua. Berkuda sambil melihat pertanian yang ijo royo-royo. Oke, kita lanjut lagi. Ini tidak di tempat saya, ini lahan saya ada di pojok kono kayak Pak D. Jadi besok akan saya proses pertanian. Kesinambungan antara dunia perkudaan di pertanian pasti nyambung. Kita olah dengan benar-benar kotoran kuda. Kita pakai untuk pertanian gitu. Sini nih berusaha konek hasil ben Gusti Allah sinantoki. Oke Pak D. Ya, lanjut lagi nanti kita berbincang-bincang di tempat pertanian saya. Kira penak ini. Jadi kawasan sana itu Candi Gedong Songo, sana itu Candi Gedong Songo. Kuku ireng ini piye. Selain berkuda, saya juga akan bertani untuk ya, mengisi kesibukan karena saya punya lahan walaupun cuma sedikit lumayan. Ayo P, lanjut perjalanan. Kayak mangan, ini mangan uang seneni aku, anak-anak PP. Nah, ini sudah sampai Pak D. Di cita-cita saya itu datang ke sini. Gitu. Ini kuda kesayangan saya ini. Menaiki kuda besok tempat bertani saya ini. Kalau sudah hijau royo-royo. Jadi ini lagi masa proses pembuatan tempat pertanian. Ini juga sudah saya tanami loncang atau daun bawang. Nah, ini baru belajar mengenai pertanian Pak D. Ini adalah salah satu lahan, yo siji kitok lahan Bu. Tempat saya menimba ilmu pengetahuan di dunia pertanian dan masih belajar, belum menguasainya. Ini berada di ketinggian 1000, 1300 atau 1200-an di atas permukaan laut. Waduh. Jadi yang baru saya bangun ini, nyeblak. Yang baru saya garap sedikit
Nah, cita-cita saya ini menaiki kuda kesayangan Dumbar ngono kae Pak D lho. Terus di lahan ini besok ijo royo-royo. Tempat saya menimba ilmu dan saya belajar ilmu pertanian ini beda. Jadi kalau pada umumnya petani di sini itu pupuk mereka beli, terus apapun dia beli. Padahal di kampung kuda itu kan banyak sekali kuda dan kotoran. Ini kotoran kuda hanya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Terus kalau mereka bertani itu beli pupuk dari ayam, kohe ayam. Tapi kalau saya ini benar-benar mempelajari dari bawah, step by step. Karena saya punya kuda, itu kan keluar kotoran seperti ini. Nah, itu saya manfaatkan, saya proses dengan sangat perlahan. Saya campur-campurkan dengan barang-barang bekas rumah, terus saya proses untuk menjadi pupuk. Dan sedang saya uji coba apakah pupuk kuda ini bisa untuk dipakai di dunia pertanian. Tapi kalau menurut saya pasti bisa, karena saya membaca salah satu kitab karya Ibnu Al-Awam. Jadi di kitab itu membahas tentang pertanian. Dan pada masanya, Pak D, ngomong-ngomong ilmu pertanian yang gonjaran. Pada masanya kejayaan Islam itu sangat jaya karena dari segi ilmu pertanian mereka maju, terus ilmu bagaimana memanusiakan manusia juga maju. Jadi di kitab tersebut membahas mengenai bagaimana kita ilmu bertani. Nama kitabnya adalah kitab Al-Filaha karya Ibnu Al-Awam. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi beda. Nah, biasanya kan lahan ini hijau rumput diobat. Biasanya petani yang ada di kampung saya ini diobat, dibunuh semua ini. Nah, seperti bawah itu diobat. Itu kan kering-kering itu diobat. Tapi kalau mbah saya bilang mbok dobati sih nggak paculi. Aku pokok tiru ngon kitab. Di kitab tidak boleh membunuh makhluk yang sudah tumbuh. Karena di dalam tanah sini pasti ada makhluk ciptaan Allah yang sudah sukarela untuk merawat tanaman-tanaman ini. Kita tak ingu, tak patah ini. Cuman besok saya bersihkan, langsung tak masukkan ke tanah lagi. Jadi dari tanah kembali ke tanah, Pak D. Oke, kembali ke kitab yang sedang saya pelajari. Jadi ilmu pertanian yang saya pelajari ini ilmu pertanian yang sudah masuk pada masanya, dimana di dalam kitab tersebut kita harus menjaga tanah, tidak boleh merusak. Karena di dalam tanah itu ada makhluk ciptaan Allah yang dengan sukarela merawat tanaman yang kita tanam. Lah kalau kita membunuhnya itu sama saja dengan kita meracuni diri kita sendiri. Itu dalam kitab tersebut. Karena kalau dulu kan intinya itu ning kitab diajarkan gimana kita menggembalakan binatang kesayangan kita. Entah itu kuda, kambing ataupun sapi digembalakan dulu. Nah, setelah musim tanam baru kita tanami. Tapi kalau karena kudanya di rumah nggak mungkin digembalakan di sini. Ini aja sedang jalan-jalan menikmati suasana. Jadi pedoman atau yang menjadi bimbingan saya dalam pertanian adalah di dalam kitab Al-Filaha tersebut. Karena di sana itu kitab Al-Filaha kalau tidak salah abad ke-12. Jadi pada abad ke-12 itu kemunduran mungkin sudah berapa abad yang lalu. Tapi pertanian zaman di masa itu sangat maju. Walaupun hanya mengandalkan pupuk-pupuk yang sederhana. Kalau saat ini kan pupuk sintetis. Nah, kalau saya tidak memakai pupuk sintetis, yang saya pakai adalah kotorannya ini, si PP kuda kesayangan saya ini akan saya pakai untuk menjadi pupuk. Oke, lanjut mengenai Al-Filaha. Tapi sehat mangan ini senang ya untuk membahas mengenai kitab Al-Filaha itu sangat banyak sekali, dimana di dalam kitab tersebut membahas mengenai bagaimana kita membuat pupuk, bagaimana kita memilih tanah yang bagus. Walaupun tanah tidak bagus,
pada zaman abad ke-12 yang lalu. Dalam kitab tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh Ibnu Al-Awam, dan di dalam kitab tersebut tidak hanya dari satu narasumber yang mencatat, tetapi dari berbagai macam narasumber dicatat dalam kitab tersebut. Dan yang dibahas adalah ilmu pertanian. Di sinau ini ki ambok iki rada kok tukang gleleng ngomongi ra bener ki yo. Kadang yo sinau to yo, sinau ning nggo kitab ora asal nerjang ya piye to. Pak D iki. Dadi aku nek ning kampung kok dicik Pak D sakar-karepe dhewe, tukang mendeman, tukang ngono-ngono ora masalah. Ngelek-elek ini ki sinau ning nggo kitab, pertani barang sinau kitab kok jur sembarangan. Coba dicek nek ra percaya, kitab Al-Filaha karya Ibnu Al-Awam. Jadi pada masa itu abad 12 itu kan dengan mikroskop menurut saya. Jadi si Ibnu Al-Awam itu salah satu ulama, nek wong Jawa nyebut ulama. Dia bisa tahu kalau di dalam tanah itu ada makhluknya yang menyuburkan tanah. Dan ilmu pengetahuan ini dan munggah ning langit berarti itu ya. Itu sangat hebat sekali Pak Di. Jadi saya sedang melajari kitab Al-Filaha dan saya akan pakai di lahan pertanian saya untuk menghidupkan makhluk atau tanaman sayur-sayuran. Gak ngomong apa meneh. Iki proses Pak Di. Di aku iki tani, pupuk tak gawe dhewe. Terus lahan tak olah dhewe. Jadi iki wis umum nek traktor wong kancaku ya. Petani milenial, didekne iki ya wis lengkap, traktor duwe apa-apa duwe Pak Di. Ya aku ndekne ngomong traktor lek cepet rampung. Weh ya ora kok cah SD wae. Cah SD garap PR, garap pikir langsung rampung beres. Saiki iki golek ilmune. Jadi segala macam iki ora tak bunuh, ono cacing, ono apa-apa itu tetap tak rawat. Ini. Jadi intinya iki kon nggawa mesin traktor lho Pak di golek rampung. Tapi kan saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai tanah ini. Jadi saya garap dengan pelan, santai, dan penuh kasih sayang. Ini jalan ini ngono Pak Dil. Mimpiku ini sederhana. Menunggangi kuda, terus besok ini udah hijau royo-royo tanaman yang saya tanam. Oke Pak D, sekian untuk mengenai video vlog kali ini. Kita sudahi karena bawah mendung. Rumahku ini pojok ono Pak D. Jadi jarak antara kampung kuda sama lahan ini adalah 4 kiloan. Jadi yo sangat jauh. Ibarat koyo zaman kerajaan biyen. Numpak jaran. Ini lahan pertanian. Waduh, timbul rasa kenyamanan. Enak. Oke Pak D, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Salam pecinta kuda di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Jadi saya membagikan video ini tidak untuk mengutarakan kecerdasan saya, tapi saya juga sedang belajar mengenai ilmu pertanian yang bijak. Matur suwun Pak D Bude, Kang Mas Mbak Yu ingkang sampun pirsa video niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta kuda di seluruh Indonesia tercinta. Nek butuh susu jaran Pak D langsung merapat rene Pak D. Wis to. Yo tukon-tukon nganu wae lah, tukon-tukon gitu rumpute kudane. Nek butuh susu kuda, manfaatnya akeh. Besok kita bahas mengenai manfaat kuda. Iya ono cerita sing rada seru Pak D. Oke, dadah, lanjut lagi besok. Sangat cerah.